Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di sini. Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsa. Itu tadi sepenggal kalimat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi kita tidak akan membahas Jenderal Bintang 5 yang satu ini. Aku akan membahas tentang jenderal lainnya yang bernama Tri Sutrisno. Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Nah, Pak Tri Sutrisno merupakan wakil presiden ke-6 Indonesia. Beliau menikah dengan Ibu Tuti Sutiawati tanggal 21 Januari 1961 dan beliau dikaruniai 7 orang anak. 2 diantaranya mengikuti jejak Pak Tri ini. Beliau adalah Maijen TNI Punto Arif Wibowo dan Irjen Pol Firman Santiabudi. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini dikenal sebagai seorang negarawan yang jujur, bersahaja, loyal, berdedikasi tinggi, dan berpendirian teguh. Putra terbaik bangsa ini bukanlah seorang yang haus jabatan atau ambisius yang mau menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan yang diinginkannya. Nah, kalian pasti tertarik kan untuk mengetahui gimana nih masa kecilnya Pak Tri, apakah beliau dari kalangan priai atau rakyat biasa seperti kita, dan bagaimana dia bisa sampai di posisi sebagai wakil presiden. Simak video selengkapnya dan jangan di skip ya. Pak Tri Sutrisno lahir pada tanggal 15 November 1935. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur. Dan beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Subandi dan Ibu Mardia. Nah, sewaktu SD beliau pernah nih merasakan diskriminasi dalam pendidikan. Jadi, Pak Tri ini tidak boleh bersekolah di tempat sekolah elit milik pemerintah Belanda atau biasa dikenal dengan HIS. Yang boleh sekolah di HIS ini hanyalah orang-orang Belanda dan antek-anteknya, sedangkan Pak Tri Sutrisno ini yang rakyat biasa, sekolahnya tuh istilahnya di sekolah nomor 2, di sekolah yang di kampung-kampung. Nah, ayahnya merupakan seorang petugas medis, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada masa kecilnya, Pak Tri ini sempat berhenti sekolah karena sekolahnya ini hancur akibat serangan agresi Belanda. Kemudian ayahnya pergi nih berjuang bersama para pejuang lainnya, sehingga tinggallah Pak Tri ini bersama 2 orang adiknya dan ibunya. Jadi untuk membantu perekonomian keluarga, Pak Tri ini mulailah berjualan. Awalnya beliau menjual air nih dengan menggunakan kendi di stasiun-stasiun. Setelah itu beliau berpikir lagi nih untuk menambah penghasilannya. Dia berjualan koran. Nah, setelah berjualan koran, kemudian beliau beralih lagi nih berjualan rokok. Nah, pada saat Mojokerto diduduki oleh Belanda, Pak Tri Sutrisno dan keluarganya ini mengungsi. Mereka mundur lagi ke daerah Jombang. Dari Jombang, mereka mundur lagi nih ke daerah Kediri. Pada saat di Kediri itu, beliau mencari markas ayahnya atau markas para tentara Indonesia nih. Setelah ketemu, kemudian beliau bekerja nih di markas tentara itu. Beliau bekerja sebagai pelayannya para tentara. Jadi beliau ngelap sepatu, ngelap senjata laras panjangnya. Jadi gitulah kehidupan Pak Tri ini di markas para tentara. Pada saat itu tentara ini belum punya gaji dan bajunya juga belum gagah, belum punya seragam kayak sekarang. Nah, kemudian beliau yang memiliki cita-cita untuk membela tanah air sejak kecil yang beliau lihat sendiri digempur oleh para penjajah, membuat Pak Tri ini ingin bergabung dengan tentara karena beliau merasa dirinya sudah digembleng oleh keadaan dan melihat langsung bagaimana pahit getirnya tugas tentara dengan peralatan tempur yang terbatas tapi mempunyai semangat yang begitu besar untuk menggempur tentara Belanda. Nah, alasan yang kedua tentu saja karena Pak Tri ini tidak punya biaya untuk sekolah di tempat yang lain. Sedangkan untuk menjadi tentara pada saat itu tidak dipungut biaya. Itu tadi sedikit cerita dari masa kecil Pak Tri Sutrisno. Kemudian kita masuk ke karir militernya beliau. Jadi pada tahun 1956, Pak Tri ini diterima menjadi taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat atau yang disingkat dengan ATK. Nah, belum lagi selesai nih masa pendidikannya. Pada tahun 1957,
beliau langsung ikut berperang melawan pemberontakan PRRI dan itu menjadi pengalaman militer Trisno untuk pertama kalinya. Jadi pemberontakan PRRI adalah pemberontakan revolusioner Republik Indonesia. Ini merupakan suatu kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain dari Presiden Soekarno. Kemudian beberapa tahun berselang nih, beliau ikut dalam operasi pembebasan Irian Barat di tahun 1962 atau kita juga mengenalnya sebagai Operasi Trikora. Di sanalah kemudian ia pertama kalinya nih bertemu dengan Bapak Soeharto. Ketika itu Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian pada saat itu Pak Soeharto takjub nih dengan hasil kerjanya Pak Tri Sutrisno yang membuat lapangan terbang di Kendari itu. Selanjutnya, pada tahun 1974, Pak Tri terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Nah, di saat inilah karir beliau mulai meroket. Karena 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, Pak Tri diangkat ke posisi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana yang bermarkas di Bali. Setahun kemudian, beliau menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya yang bermarkas di Palembang. Pada saat itu, ia turut berperan untuk mengkampanyekan agar mengembalikan gajah Sumatera ke habitat aslinya. Pada saat Pak Tri menjabat sebagai Pangdam Jaya, pada saat itu sebuah peristiwa kelam terjadi di Indonesia, di mana ia harus meredam kerusuhan di Tanjung Priok. Menjadi tidak mudah nih ketika salah seorang anggota beliau terlibat dalam konfrontasi langsung dengan ulama akibat salah paham. Jadi prajurit tersebut katanya tidak mau nih membuka sepatunya saat memasuki masjid untuk menurunkan spanduk anti pemerintah. Nah, akibatnya kerusuhan semakin meluas hingga melibatkan 1.500 demonstran yang mengepung Kodim Jaya, tempat Pak Tri ini berkantor. Nah, karena nggak kunjung bubar, petugas kemudian melakukan tindakan represif, termasuk penembakan dan penangkapan. Rilis dari pemerintah, 28 orang gugur dalam peristiwa tersebut. Sedangkan para demonstran mengklaim 700 orang menjadi korban dari tindakan anak buah Tri Sutrisno dan Murdani yang saat itu menjadi Panglima ABRI. Kemudian Agustus 1985, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Letjen TNI sekaligus diangkat menjadi Wakasat mendampingi Kasat Jenderal TNI Rudini ketika itu. Gak lama nih menjabat sebagai Wakasat, pada bulan Juni tahun 1986 atau 10 bulan sejak diangkat menjadi Wakasat, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasat, menggantikan Jenderal TNI Rudini. Selama menjadi Kasat, yang hanya sekitar 1,5 tahun, karena pada awal tahun 1988 ia dipromosikan menjadi Pangap, menggantikan Jenderal TNI LB Murdani. Jenderal TNI Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI sejak tahun 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Banyak nih peristiwa penting yang patut dicatat selama kepemimpinannya. Banyak peristiwa penting yang patut dicatat selain tadi itu ya, peristiwa di Tanjung Priok nih. Selama dia jadi Panglima ABRI, beliau nih yang pertama, terlibat konfrontasi lagi nih dengan demonstran di Dili Timur Timur yang dikabarkan 271 orang tewas, 385 orang terluka, dan 250 orang menghilang. Insiden yang dikenal sebagai insiden Dili ini memicu kecaman dari masyarakat internasional di seluruh dunia. Tri Sutrisno memberikan pembelaan keputusannya dan menyatakan bahwa pengunjuk rasa memprovokasi tentara. Kemudian ada meletusnya kembali pemberontakan GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh pada pertengahan tahun 1989. Nah, menyusul dibubarkannya Kodam 1 Iskandar Muda, GPK separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan dari GPLHT atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro yang lahir pada tahun 1976 dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982. Kemudian pada bulan Februari 1993, bulan yang sama ketika Tri berhenti dari posisinya sebagai Panglima ABRI dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dijadwalkan bertemu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Tri Sutrisno untuk menjadi wakil presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk wakil presiden. Tapi ada aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto,
yaitu menunggu presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya. Meskipun Pak Soeharto telah menerima Pak Tri Sutrisno sebagai wakil presiden, namun Pak Soeharto merasa tidak terlalu senang nih pada wakil presidennya. Kemudian polemik berlanjut nih saat Pak Tri Sutrisno mengatakan jika dalam bisnis anak pejabat jangan pakai nama bapaknya. Jika dalam bisnis, anak pejabat jangan pakai nama bapaknya. Pihak penguasa marah nih, dan sejak itu pemberitaan Tri Sutrisno di harian manapun ditiadakan, dihapus. Pengabaian lainnya datang pada akhir tahun 1997 ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih nih mendelegasikan Tri Sutrisno untuk menjalankan tugas presiden, Soeharto malah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara yang saat itu adalah Bapak Murdiono. Tri Sutrisno adalah figur yang sangat populer dan banyak disukai berbagai kalangan. Banyak nih yang mengira bahwa ia akhirnya akan menggantikan Soeharto sebagai presiden karena dia memiliki latar belakang militer. Jadi dianggap dia akan diterima nih oleh ABRI. Nah, pada saat yang sama, dia juga seorang kandidat yang diterima elemen Islam di Indonesia, dibesarkan bersama sebuah sekolah Islam. Kemudian pada tahun 1998, pada sidang umum MPR lainnya yang akan diselenggarakan dan Asia Tenggara saat itu sedang menderita akibat krisis finansial Asia, banyak nih yang ingin Tri Sutrisno untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai wakil presiden. Meskipun ada dukungan yang kuat, Tri Sutrisno ini tidak menegaskan dirinya dan pilihan Soeharto untuk wakil presiden akhirnya diserahkan kepada Bapak Habibie. Nah, setelah masa wakil kepresidenan berakhir nih, pada bulan Agustus 2005, beberapa tahun setelahnya, Tri Sutrisno bersama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, dan Akbar Tanjung membentuk sebuah forum yang disebut dengan Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini nih sebagai pengawas lah pemerintahan Bapak SBY pada waktu itu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas nota kesepemahaman dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hal ini diikuti pada bulan September 2005 dengan kritik terhadap keputusan SBY untuk menaikkan harga BBM pada saat itu. Tapi akhirnya Pak Tri Sutrisno ini agak melunak sikapnya dengan pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada bulan September 2005. Yusuf Kala dikirim untuk menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang diambil terhadap GAM dan kenapa menaikkan harga BBM. Kemudian akhirnya Pak Tri mengatakan bahwa ia dapat memahami posisi pemerintah dan mendorong orang-orang untuk mendukung pemerintah dalam keputusan mereka. Nah, gimana nih kabar Pak Tri Sutrisno hari ini? Beliau sebagai peraih bintang Mahaputra Adipurna, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno saat ini yang telah lama menjauh dari kehidupan pemerintahan. Beliau beberapa saat yang lalu sempat nih dirawat di RSPAD selama hampir 4 pekan, yakni sejak 28 November 2022, karena terdapat masalah kesehatan yang harus ditangani. Tapi Bapak Presiden Jokowi sudah menjenguk Pak Tri Sutrisno. Selain itu, sejumlah tokoh dan pejabat juga diketahui menjenguk Pak Tri Sutrisno, diantaranya seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono, serta mantan Ketua MK Jimli Asidik, juga Bapak Wapres juga ikut nih menjenguk Pak Tri Sutrisno. Sebelum aku menutup video ini, ada satu hal lagi yang ingin aku beritahukan, bahwa rumah dinas yang ditinggali Pak Tri ini dicicil selama 15 tahun setelah pensiun dari jabatannya sebagai Panglima ABRI. Nah, hal itu disampaikan melalui wawancara di akun YouTube Irma Huta Barat, Horas Inang. Nah, itu tadi perjalanan karir seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Tri Sutrisno. Kalau kalian suka, boleh like dan subscribe video ini ya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.